Amalan adalah bagian dari karunia Allah. Semakin hebat, pelik, rumit, berat persoalan seseorang, berarti semakin tinggi peluang kemuliaannya di sisi Allah. Nabi Muhammad punya persoalan tidak? Jawab. Banyak. Sedikit atau banyak? Banyak. Ringan atau berat? Berat. Sederhana atau rumit? Rumit. Hasilnya hina atau mulia? Mulia. Berbahagialah saudara yang banyak masalah. Masalah tidak ada yang bahaya. Soal-soal ujian di sekolah tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Orang menderita dalam hidup bukan karena persoalan hidup. Dengar, orang menderita karena salah menyikapi persoalan hidup. Jelas hadirin? Jadi yang bahaya dalam hidup ini persoalannya atau sikap kitanya? Sikap. Tolong jawab. Sikap. Jadi yang harus kita urus persoalannya atau sikap kitanya? Sikap. Mau di Indonesia, di Jepang, di Amerika, persoalan pasti ada. Tergantung kita menyikapinya. Saya dengar sekelompok jamaah tabligh dari Malaysia, dari Filipina masuk ke Indonesia ditangkap. Tapi mereka tenang saja. Dibawa ke kantor polisi, tenang. Diinterogasi, tenang. Bahkan berkata begini, Pak polisi, jangan ragu-ragu, lakukan tugas Bapak sebaik-baiknya. Karena saya tahu tugas Bapak adalah menjaga negeri ini. Lakukan Pak. Tapi maaf saudara harus diinterogasi. Tidak apa-apa. Saya niat datang ke Indonesia mau silaturahim. Sekarang saya jumpa dengan bapak-bapak, terkabul niat silaturahim saya. Tapi saudara tidak bisa keliling masjid-masjid seperti yang saudara inginkan. Tapi kan di kantor polisi juga ada masjid Pak. Terkabul keinginan saya itikaf di masjid. Jangan ragu Pak. Polisinya bengong, kagum, lihat akhlaknya. Jangan hanya polisi, saudara juga kagum kan? Diinterogasi, ditanya, tidak boleh kemana-mana. Tetap saja kalau niatnya baik, caranya baik, dia mendapatkan kebaikan. Benar? Makanya jangan takut. Saya baru pulang dari Australia kemarin, sama 3 kali diinterogasi. Saya senang karena saya bisa bergaul, ngobrol dengan para petugas. Apa saudara mau datang ke Australia? Motivator. Motivator saya. Motivator surga, benar? What kind? Motivator. Manajemen qalb. What is that? Management by heart. What for? Everything going to be beautiful with clean heart, wide heart, beautiful heart. Oh yes, jadi gitu. Kenapa harus jengkel dengan dibongkar tas? Kenapa harus jengkel dengan diperiksa, ditanya? Itu tugas mereka, benar? Benar. Tinggal kita manfaatkan saja jadi ladang dakwah. Nah, satu resep menghadapi hidup ini, siap menghadapi yang cocok dengan keinginan dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa yang pertama? Siap menghadapi yang Semua bicara maaf apa? siap menghadapi. Ini penampilan mah cerdasnya. Ini fakta hadirin. Satu, apa resep menghadapi hidup?
siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Itu penting sekali. Sedia payung sebelum hujan, artinya apa? Siap hujan dan siap tidak hujan. Makanya lebih tenang, benar? Kenapa harus siap menghadapi yang tidak cocok? Karena hidup ini mustahil cocok selamanya. Kalau setiap keinginan cocok, pasti kacau dunia. Saudara ingin sehat? Saudara ingin sehat? Orang lain sedunia ingin sehat? Kalau dikabulkan sedunia sehat, apa yang terjadi? Rumah sakit cepet. Dokter saling menyuntik, rumah sakit tutup, apotek bangkrut, farmasi bangkrut. Harus ada yang sakit. Sakit itu bagian dari karunia. Dengan sakit bisa istirahat, dengan sakit bergugur dosa, dengan sakit bisa nambah ilmu, dengan sakit doanya seperti doa malaikat. Dengan sakit kita bisa tahu orang yang peduli ke kita. Dengan sakit kita bisa sedekah ke dokter, ke apotek, benar? Kalau setiap yang ingin jadi presiden jadi semuanya, gimana? Coba saudara ingin tidak dikasih mobil Mercy yang bagus, keluaran terbaru, gratis? Mau tidak? Berikut bensin full tank tiap hari, mau? Jawab, mau tidak? Orang lain se-Indonesia mau tidak? Kalau itu terjadi, apa yang terjadi ya? Gak akan bergerak. Makanya saudara tidak punya mobil juga. Ada wanita cantik, baik, keren, banyak uang, ditaksir nih oleh sekitar 200 karyawan, dan semuanya ingin jadi suaminya dan terkabul. Oh, saudara, kan antriannya harus ada yang gagal, benar? Gagal bukan berarti jelek. Gagal boleh terjadi, boleh jadi Allah akan memberi yang lebih baik. Amin. Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau tidak suka, padahal jelek menurut Allah. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik belum? Sok tahu, baru dibilangin belum semenit udah sok tahu. Ada nih yang minta jodoh, ya Rob, wahai pengatur setiap jodoh, wahai pencipta setiap makhluk, wahai penghujam setiap cinta, saya pengen nikah, udah gak kuat nih ya Allah, beri saya jodoh, please. Keluar dari rumah, benar itu langsung ada yang melihat, tertarik, tidak ragu-ragu dia mengejar, menerkam, menggigit. Salahnya memang menggonggong kan? Ya Allah, saya minta jodoh, kenapa yang datang anjing betina? Bawa ke dokter, ini gigitannya dalam, harus ke rumah sakit. Baru dia tahu sekian waktu kemudian arti gigitan anjing. Ternyata jodohnya perawan.
Setiap takdir itu pasti ada jalan. Jodohnya Allah tetapkan dengan perawat. Demi terjadi pertemuan dengan calonnya, SOP harus dipenuhi. Karena ini bagian perawatan gigitan anjing, makanya gigit dulu. Ketemu Bray jodoh. Makanya sekarang tiap dia lihat anjing ingat, setiap lihat anjing ingat istrinya, ingat anjing. Tapi bagi saudara yang belum punya jodoh, tidak perlu pulang dari sini nyari anjing. Beda-beda gadis takdirnya ya. Kita juga nggak kepikir bakal ada takdir jadi di Jepang, benar? Saya aja nggak kepikir bakal begini Pak. Enggak. Waktu kecil mah nggak pernah kebayang yang namanya jadi kiai. Saya anak tentara, cita-cita tuh masuk akabri Pak. Tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi itu gagal tuh bagus ya. Makanya jangan sok tahu lah, jangan ngatur Allah, ngatur diri aja. Tugas kita satu, niatnya lurus, bersih, lempeng. Dua, ikhtiarnya optimal, sempurnakan ikhtiar. Yang ketiga, pasrahkan ke Allah, tawakal. Biarlah Allah yang milihinnya. Benar? Orang kayak kita mah bodoh, nggak tahu.